Cerita si Pohon. Episode 4. Dengarkan teriakan kami. Keesokan harinya, Cahyo berdiri di depan balai desa. Ia tidak berteriak, ia tidak membawa massa. Ia hanya membawa satu hal, foto-foto dari balik tembok, cetak besar dan digantung di papan pengumuman. Warga satu persatu datang, diam, mereka melihat. Sebagian menatap lama, raut wajah mereka berubah. Ada yang menarik napas dalam, ada yang menggenggam tangan sendiri erat-erat. Ini bukan buah dari pohon kita kan? Ini label supermarket. Kenapa tanahnya gersang? Pertanyaan demi pertanyaan mulai tumbuh, seperti tunas baru di ladang lama. Namun, tidak semua yang datang merespon dengan cara yang sama. Sebagian warga merasa tersentak. Mereka adalah yang selama ini menyimpan curiga, memendam tanya, tapi tak pernah tahu bagaimana memulai. Kini, bukti di depan mata, seperti kunci yang membuka ruang bicara. Mereka mulai berdiskusi pelan, membentuk lingkar-lingkar kecil harapan, tapi sebagian lagi hanya menatap sekilas, mengangguk datar, lalu berlalu. Bagi mereka, semua ini terlalu rumit, terlalu melelahkan. Beginian mah sudah biasa, gumam salah satu dari mereka, berjalan pergi sambil merapikan topinya. Ada pula yang ingin bicara, ingin bertindak, namun memilih diam. Mereka menatap sekitar, mencari-cari apakah Bowo sedang melihat. Dan benar saja, tak lama kemudian Bowo datang. Ia membawa senyum lamanya, senyum tenang, penuh keyakinan palsu. Tapi kali ini, senyum itu tidak mempan pada semua orang. Ia mengangkat tangannya hendak menjelaskan. Namun, suara warga mulai mengisi ruang yang selama ini kosong. Namun tetap, tak semua berani menyuarakan kebenaran. Mereka tahu, Bowo bukan sekedar penjaga pohon. Ia juga kepala desa, memiliki kuasa, tangan yang membagi bantuan, suara yang menentukan nasib. Ketakutan itu nyata. Cahyo melihat semua itu. Ia tahu perjuangan belum selesai. Pohon itu mungkin sudah dilihat, tapi dinding yang lain, dinding rasa takut, dinding apatis, dinding kepentingan masih berdiri di antara warga dan perubahan. Tapi setidaknya kini retak sudah ada, dan pohon itu untuk pertama kalinya ada yang peduli dengan si pohon. Dinding yang selama puluhan tahun dianggap sakral, kini tampak seperti tembok penjara yang mengurung bukan hanya pohon, tapi juga harapan mereka sendiri. Cahyo berdiri di tengah kerumunan, tidak sebagai pemimpin, tetapi sebagai saksi. Ia tidak memberi orasi. Ia hanya berkata pelan, kalau pohonnya sakit, kita jangan sibuk pura-pura panen. Kita harus rawat dari akar. Warga diam sejenak, namun diam itu bukan lagi takut. Itu adalah diam yang sedang berpikir. Beberapa mulai menyentuh dinding itu. Seorang ibu tua menepuk tembok perlahan, lalu berkata lirih, sudah cukup, saatnya dibuka. Dan saat itulah terdengar suara krak. Suara pertama retakan di dinding. Bukan karena alat berat, bukan karena amarah, tapi karena tekad warga yang mulai mengikisnya bata demi bata. Seorang bapak tua membawa linggis, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membongkar dengan hati-hati. Kita perlu tahu seberapa parah kerusakannya. Katanya, tembok perlahan roboh. Apa yang mereka temukan di baliknya menyakitkan. Tapi nyata, pohon itu
sekarat.